Sebuah kapal pesiar mengalami kecelakaan di laut dan akan segera tenggelam. Sepasang suami istri berlari menuju Skoci untuk menyelamatkan diri. Sampai di sana, mereka menyadari bahwa hanya ada tempat untuk satu orang yang tersisa. Segera sang suami melompat mendahului istrinya untuk mendapatkan tempat itu. Sang istri hanya bisa menatap kepadanya sambil meneriakkan sebuah kalimat sebelum Skoci dan kapal itu benar-benar menenggelamkannya. Guru yang menceritakan kisah ini bertanya kepada murid-muridnya, "Menurut kalian, apa yang istri itu katakan?" Sebagian besar murid-murid itu menjawab, "Aku benci kamu. Kamu tahu aku buta. Kamu egois, gak tahu malu." Tapi guru itu kemudian menyadari bahwa ada seorang murid yang diam saja. Guru itu meminta murid yang diam saja itu untuk menjawab. Kata si murid, "Guru, saya yakin si istri pasti berteriak, 'Tolong jaga anak kita baik-baik.'" Guru itu terkejut dan bertanya, "Apa kamu sudah pernah dengar cerita ini sebelumnya?" Murid itu menggeleng, "Belum, tapi itu yang dikatakan oleh mama saya sebelum dia meninggal karena penyakit kronis." Guru itu menatap seluruh kelas dan berkata, "Jawaban ini benar." Kapal itu kemudian benar-benar tenggelam dan sang suami membawa pulang anak mereka sendirian. Bertahun-tahun kemudian, setelah sang suami meninggal, anak itu menemukan buku harian ayahnya. Di sana dia menemukan kenyataan bahwa saat orang tuanya naik kapal pesiar itu, mereka mengetahui bahwa sang ibu menderita penyakit kronis dan akan segera meninggal. Karena itulah, di saat darurat itu, ayahnya memutuskan mengambil satu-satunya kesempatan untuk bertahan hidup. Dia menulis di buku harian itu, "Betapa aku berharap untuk mati di bawah laut bersama denganmu. Tapi demi anak kita, aku harus membiarkan kamu tenggelam sendirian untuk selamanya di bawah sana." Cerita itu selesai dan seluruh kelas pun terdiam. Guru itu tahu bahwa murid-murid kelas mengerti moral dan cerita tersebut, bahwa kebaikan dan kejahatan di dunia ini tidak sederhana yang kita sering pikirkan. Ada berbagai macam komplikasi dan alasan di baliknya yang kadang sulit dimengerti. Karena itulah kita seharusnya jangan pernah melihat hanya di luar dan kemudian langsung menghakimi, apalagi tanpa tahu apa-apa. Mereka yang sering membayar untuk orang lain mungkin bukan berarti mereka kaya, tapi mereka menghargai hubungan daripada uang. Mereka yang bekerja tanpa ada yang menyuruh mungkin bukan hanya mereka bodoh, tapi karena mereka menghargai konsep tanggung jawab. Mereka yang meminta maaf duluan setelah bertengkar mungkin bukan mereka bersalah, tapi mereka menghargai orang lain.
Mereka yang mengulurkan tangan untuk menolongmu, bukan hanya mereka merasa berutang, tapi mereka menganggap kamu sahabat. Mereka yang sering mengontakmu, bukan mereka tidak punya kesibukan, tapi karena kamu ada di dalam hatinya. Mereka yang sering menyanjungmu setinggi langit, mungkin bukan karena engkau pahlawan, tapi mungkin karena mereka memanfaatkan keburukanmu. Mereka yang selalu menghinamu dan menghakimimu, mungkin bukan mereka membencimu, tapi mereka ingin menguji ketulusan cintamu.